Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini seperti biasa saya lagi di rumah, lagi balik lagi glow home kata Om Slamet. Jadi daripada kita glow home kita bikin video buat teman yang nonton video tentunya ya. Tapi terutama hari ini saya mau bahas beberapa komentar yang mungkin ini agak-agak lumayan mesti dijawab ya, dari garasi taksi. Kenapa saya mesti jawab? Karena biar nanti nggak liar apakah benar komentar ini sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi saya mau ada 3 pertanyaan yang di garasi taksi yang menurut saya perlu dijawab. Tapi yang paling penting itu satu pertanyaan penting banget nih yang perlu dijawab. Yang duanya sih penting nggak penting, jadi itu ya nggak ada masalah yang dua, tapi yang satu mesti dijawab. Nanti yang paling penting saya kasih di pertanyaan terakhir. Yang pertama, ada satu, bukan pertanyaan nih, satu komentar dari teman-teman. Nah, komentarnya nggak saya tampilin ya, saya lupa di mana tuh, di video yang mana. Jadi ada yang komentar teman-teman ragu dengan penjelasan saya. Jadi dianggap mungkin jadi akhirnya nggak mau masuk ke garasi taksi atau ke GR4 Cilengsi. Nggak ada masalah kita untuk teman-teman, karena penjelasan itu tidak semua mesti apa ya, mesti semua orang paham, tidak semua mesti orang menganggap kita mampu. Itu nggak ada masalah. Memang apa adanya seperti itu, saya selalu bilang. Kalau untuk saya sendiri, memang saya bukan dari teknis ya. Jadi saya lebih ke menyampaikan apa yang dilakukan teman-teman mekanik. Jadi secara teknis bukan saya yang mengerjakan, tapi insya Allah teman-teman mekanik rata-rata di atas 15 tahun pengalamannya, apalagi untuk Vios Limo Yaris ya. Jadi itu cukup lumayan berpengalaman, makanya kenapa kita buat spesialis ekstraksi, terutama Vios Limo Yaris, karena secara pengalaman insya Allah teman-teman sudah cukup pengalaman ya. Memang ada kelemahan dari garasi taksi, bahwa untuk spare part kita masih beberapa part yang memang mahal itu kita belum stok ready. Jadi teman-teman mesti inden lah. Tapi untuk pengerjaan insya Allah cukup mumpuni, saya bisa bertanggung jawab untuk itu. Terus ada masalah, apakah ada masalah? Semua bengkel mungkin pasti ada masalah. Jadi yang penting, yang pasti kita kasih teman-teman pertanggungjawaban untuk itu. Makanya awal-awal bengkel buka itu kita nggak ada garansi untuk barang. Nah, karena berhubung kita pengen bertanggung jawab, jadi kita ada garansi semua barang yang kita kasih buat teman-teman, kita garansi selama 1 bulan. Jadi itu bukti bahwa kita nggak main-main ya, nggak main-main dalam bengkel, nggak main-main. Kita pengen serius. Adapun kita masih belajar dalam proses, iya kita masih belajar dalam proses. Karena kenapa selama setahun pertama kita benar-benar naker di spare part. Kenapa saya bilang naker di spare part? Tahun pertama itu kita spare part kita masih banyak pilihan, tahun pertama. Walaupun kita sudah tahu ya, spare part yang bagus apa yang enggak, tapi kita masih naker antara spare part yang bagus dengan customer. Kenapa saya bilang masih naker? Kalau kita ngomongin spare part original atau yang itu, pasti kita dibilang mahal, pasti itu nggak ada tawar menawar. Nah, kita kan harus cari jalan keluar. Apakah pakai spare part yang bagus atau pakai spare part menengah atau pakai spare part yang KW atau servis. Nah itu. Nah, akhirnya kita putusin kita pakai opsi yang kedua. Jadi yang pakai yang KW lah, KW tapi yang bagus. Misalnya 55 atau Japan, atau sekarang pakai Hiker. Nah, itu tergantung nanti budget dari teman-teman. Jadi itu yang opsinya seperti itu. Nah, itu yang teman-teman pertanyakan, kesanggupan dari tim garasi taksi itu sanggup enggak untuk memperbaiki mobil. Jadi ada yang ragu, nggak ada masalah, silahkan teman-teman pilihannya. Teman-teman bisa lihat videonya bagaimana, atau teman-teman yang udah pernah datang juga bisa komentar. Kekurangan dan kelebihan itu pasti ada.
kita terbuka, kita pasti akan perbaiki terus dengan segala kekurangannya. Tempat udah pasti kita kurang karena memang kita bukan bengkel yang bermodal miliaran, kita benar-benar bengkel yang di kampung dengan modal keahlian dan sedikit ya spare part yang ada lah. Untuk Vios Limo Yaris insya Allah 80% ready teman-teman, jadi gak usah khawatir ya. Itu jawaban yang pertama. Jadi ragu-ragu dengan garasi taksi. Oke, nggak ada masalah. Ini memang kurang lebih seperti itulah, nggak ada masalah. Saya nggak perlu jelasin, dari penjelasan saya itu bisa sampai nggak ke teman-teman. Ya nanti kita perbaiki lagi penjelasan dari saya terutama, karena memang saya yang menjelaskan ya. Bukan teman-teman mekanik, karena ada kelemahan dari beberapa teman mekanik yang tidak bisa menjelaskan teknis, jadi dia mengerti pekerjaan tidak bisa menjelaskan. Nah kebalikan dari saya, bisa menjelaskan tapi pekerjaannya tidak sedetail yang mekanik lakukan. Kenapa? Karena saya harus bisa menjelaskan yang kita lakukan kepada teman-teman supaya paham orang-orang awam. Mungkin orang-orang yang paham banget malah mungkin akan sedikit oh kok gitu kok gini, karena untuk orang paham banget. Tapi saya menjelaskan sesimpel mungkin supaya orang, kan banyakan kita nggak paham, jadi saya menjelaskan sesimpel mungkin supaya yang nggak terlalu paham itu paham. Oke, yang kedua, jadi saya lanjut untuk pertanyaan kedua. Itu bukan pertanyaan, untuk komentar kedua. Komentar kedua adalah mengatakan bahwa garasi taksi itu mahal. Jadi perbaikan di garasi taksi mahal. Jadi ya oke, nggak ada masalah. Jadi waktu itu saya sempat jawab juga. Saya minta bonnya ke mas yang bersangkutan waktu itu di Facebook. Saya minta bonnya yang mana, siapa tahu itu bukan saya, atau siapa tahu salah harga, misalnya pakai hacker tapi harganya 55. Seperti apa supaya saya bisa klarifikasi. Jadi buat teman-teman yang memang ada masukan, minta tolong dikasih buktinya. Misalnya mahal, oh mahalnya bagaimana gitu. Nanti saya bisa jawab. Jadi kita supaya teman-teman juga nggak asal misalnya asal mengatakan kita mahal misalnya. Tapi kan mahal juga relatif sih, nggak ada masalah. Kita mahal ya mahal. Saya bilang mahal. Garasi taksi mahal. Tapi ada orang bilang murah ya murah juga. Saya nggak tahu. Misalnya perbandingan teman-teman, perbandingan kemana? Misalnya gini, teman-teman membandingkan garasi taksi dengan yang servis, misalnya yang paketan, udah pasti mahal, Kenapa? Misalnya gini, teman-teman ganti terot long terot di garasi taksi, terot sama long terot bahannya aja hampir 500.000. Kenapa bahannya 500.000? Itu satu set kiri kanan ya. Kenapa? Saya coba hitung ya. Waktu itu teman-teman bilang ganti long terot itu cuman 500.000 waktu itu. Nah, long terot itu untuk Yaris ya. Untuk Yaris. Di sini kalau kita boleh lihat, saya nggak tahu di teman-teman ini, kita ngomongin Cilengsi. Di Cilengsi itu kalau teman-teman beli di toko, itu harganya di 420.000 atau 430.000. Nah, saya jual ini sekarang sama dengan toko 420.000. Atau kalau teman-teman lagi beruntung, saya bisa dapat di online-nya murah. Ini yang ori ya. Yang ori, kita ngomongin ori Japan. Kalau teman-teman dapat murah itu saya bisa kasih 400.000. Jadi lebih murah dari harga toko. Kalau teman-teman misalnya beruntung saya dapat murah, tapi kan ini fluktuatif ya, bisa lagi murah, bisa lagi mahal. Nah untuk harga, nah sekarang kalau harganya saja udah 400.000, saya jasanya berapa? Saya jasa kasih 100.000. Nah itu wallahu alam, saya nggak tahu di luar tuh lebih mahal apa lebih murah. Jadi otomatis 500.000. Jadi kalau ada teman-teman ngomong misalnya nih di garasi taksi mahal, ganti long terot doang 500.000 misalnya, itu dikatakan mahal. Ya mahal pasti 500.000 karena bahan aja udah 400 sekian ribu. Saya jasa bongkar pasangnya 100.000. Saya bisa kasih murah, teman-teman bisa kasih murah meriah kalau teman-teman saya kasih Lexus misalnya.
yang harga 120.000, 150.000 mungkin ya, atau 100.000 bahkan. Dengan budget berarti 200.000, 300.000 teman-teman udah satu set. Tapi balik lagi ya, barang bagus aja teman-teman, ini patokannya bengkel tuh begini ya teman-teman. Barang bagus aja belum tentu itu bagus. Barang bagus aja nih yang harga mahal itu kita masih ada spare, kasih 1 bulan lah kita dengan keyakinan itu teman-teman, kita garansi. Karena ya tadi tetap ada kesalahan pabrik atau kesalahan segala macam. Jadi itu tetap ada human errornya lah. Itu untuk barang bagus aja. Nah, apalagi kita kasih barang yang misalnya yang Lexus yang KW-KW lah, yang harga 100.000 itu. Nah, itu kita nggak berani terus terang. Kenapa nggak berani? Misalnya kita pasang harga yang 100.000, besok rusak 1 bulan, belum 1 bulan, atau 5 bulan, 3 bulan rusak, otomatis teman-teman akan komplain lagi ke kita. Nah, komplain lagi berarti kita harus ganti baru lagi. Kalau belum 1 bulan, kita double kan, kita ganti lagi 200.000. Habis itu belum jasa pasangnya, belum waktunya, segala macam. Nah itu teman-teman pilihan lah. Silakan teman-teman pilihan mau ganti baru atau teman-teman servis. Tapi balik lagi, saya cuman bukan berarti yang servis jelek, bukan. Ini saya cuman pilihan aja. Saya nggak tahu yang servis itu lebih bagus daripada yang baru atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi ini kan masalah prinsip. Prinsip saya, kalau memang misalnya teman-teman punya duit misalnya 500.000, ya udah ganti baru aja dulu, daripada misalnya gini. Misalnya teman-teman punya duit 500.000, teman-teman mau servis terot sama long terot, menurut saya lebih baik ganti aja. Long terotnya ganti dulu teman-teman, yang baru besok bulan depan punya duit lagi ganti lagi terotnya. Sementara biasanya terotnya kita press, itu kita gratisin. Ada yang sebagian besar kita gratisin lah, 90% kita gratisin untuk kasus itu. Misalnya teman-teman ada dana cuma 500, terotnya juga udah oplak misalnya, kita press. Yang nggak tahu saya di tempat lain di servis itu di press atau apa, kita press, kita gratisin, kita kasih bonus buat teman-teman. Nah itu yang saya nggak tahu, mungkin long terotnya juga nanti di servis di press jadi murah, saya nggak tahu. Tapi untuk garasi taksi standarnya seperti itu. Jadi kalau standar teman-teman di tempat lain misalnya lebih murah, ya monggo teman-teman ke bengkel yang lebih murah. Nanti saya coba uraikan kenapa garasi taksi bikin ganti baru semua. Nanti saya uraikan, nanti saya coba uraikan satu persatu supaya teman-teman bisa memahami untuk perbaikan mobil. Jadi nggak nanti teman-teman servis ini nanti baru 3 bulan rusak lagi yang ini. Nah itu nanti saya coba nanti jelaskan ya. Ini berdasarkan pengalaman garasi taksi. Oke teman-teman, itu yang jawaban kedua kenapa garasi taksi mahal. Jadi karena kita memang nggak servis, kita pressnya kita free in kalau memang perlu press. Jadi kita nggak main ganjel-ganjel roti misalnya roti stabilizer, karet stabilizer kita ini kita ganjel. Terus terot kita press misalnya, kecuali darurat nggak ada dana, kita kasih seperti itu teman-teman. Oke, itu yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ini sih terserah, ini saya yang pertama 1, 2 saya nggak terlalu memikirkan itu pilihan masing-masing lah teman-teman. Nggak ada perdebatan. Silahkan teman-teman pilih bengkel yang menurut teman-teman cocok dari segi harga dan dari segi kualitas. Oke, ini yang terakhir yang paling urgent, yang ini agak menggelitik saya, balik lagi tadi menggelitik, hampir masuk ke yang kedua. Mungkin ini orang dengan tipe yang sama ya, cuman beda bahasa aja. Jadi ada komentar di YouTube saya bahwa garasi taksi itu nakal. Nah, ini agak menggelitik banget nih. Kalau yang tadi kan harganya mahal, oke lah, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya hampir sama sih sebenarnya. Cuman dia mengatakan kita nggak nakal, cuman mahal. Kalau ini nakal, nah ini yang agak berbahaya buat garasi taksi. Nah, kenapa begitu? Jadi konotasi nakal itu kalau kami ini di bengkel mungkin semua pada umumnya ya, ini pasti akan menggelitik nih untuk bengkel-bengkel kalau dibilang nakal. Kenapa? Nakal itu pasti kan membohongi customer, itu nakal namanya. Kalau memang misalnya punya prinsip itu beda. Contoh misalnya gini, prinsipnya kita bukan servis, prinsipnya kita restorasi.
Jadi bukan servis. Jadi misalnya terot kita servis, long terot kita servis, kemudian bos arem kita servis, diganjel karet misalnya. Itu prinsip. Itu bukan kategori nakal menurut kita ya. Jadi contoh misalnya, mungkin customer ini pernah, si Om ini boleh kita diskusi datang ke garasi taksi, kategorinya seperti apa. Jadi mungkin beberapa customer ada juga, saya yakin pasti ada beberapa mungkin customer berharap mungkin seperti di bengkel luar, datang ke garasi taksi itu diservis habis itu selesai urusannya, mungkin berharap seperti itu ya. Jadi teman-teman jadi perlu teman-teman ketahui ya, ini mungkin terutama kebanyakan dari teman-teman Soluna nih, terus terang saya kemungkinan besar dari teman-teman Soluna ya, mobil-mobil yang di atas 15 tahun ini ya, di atas 15 tahun ada spare part yang kita servis itu biasanya hanya sekitar 20% yang bisa kita servis dari spare part kaki-kaki biasanya. Itu agak sulit ya. Contoh nih, kita pernah pengalaman master rem bawah kita servis itu udah berkali-kali, 3 kali 4 kali, istilahnya itu malah jadi banyak biaya teman-teman. Kenapa? Customer datang, Om tolong servis aja, bisa kita servis, kita ganjel, kita segala macam, baru 1 bulan begitu lagi. Kemudian karena dia udah faktor umur gitu. Jadi secara bahan, secara misalnya seal semua udah faktor umur. Nah kenapa kita bilang ganti aja Om, master rem itu paling kisaran di 150.000, mungkin 300.000 sama pasangnya. 350.000 paling mahal misalnya, kita perlu bleeding gitu misalnya master rem. Nah itu apa, selama nanti kita 4 tahun ke depan, 3 tahun 4 tahun ke depan kita nggak ngurusin master rem lagi. Supaya teman-teman itu ketahui, master rem nanti misalnya gini, kita rapihin, kita bersihin master remnya, nanti teman-teman itu masih 50-50 itu. Memang ada yang bagus, ada juga yang bagus sekian persennya, tapi itu teman-teman masih belum bisa aman gitu menurut kita. Tapi ya balik lagi, kalau teman-teman mau maksa mau dirapihin juga bisa aja, tapi yang tadi kita nggak ada garansi untuk servis yang seperti itu. Misalnya servis seal yang master rem misalnya, nah kita nggak ada garansi. Kenapa? Karena kebanyakan itu gagal. Nah itu seperti itu, nanti biayanya malah double berkali-kali lipat. Itu kita kurang lebih seperti itu. Nah ini saya yakin sih teman-teman mungkin masalah di kaki-kaki. Kenapa ada bahasa nakal, habis itu selalu di main ganti aja. Jadi gini ya, ini saya bahas sedikit nih, ini agak lama nggak apa-apa. Jadi misalnya teman-teman datang, misalnya kita bongkar, habis itu ganti terot, long terot, ball joint, bos arm segala macam. Mungkin dari teman-teman mekanik akan berkata seperti itu, ini rusak semua. Mungkin dari teman-teman berharap itu bisa diberesin, itu bisa diservis dengan biaya yang nggak terlalu mahal. Nah jadi kami nih, kita nih cuman berpikir begini ya, misalnya teman-teman untuk perbaikan itu punya dana di 1,5 juta. Jadi misalnya teman-teman punya dana di 1,5 juta, kami cuma bisa mikir gini, kalau 1,5 juta itu bisa perbaikin terot, long terot misalnya baru, teman-teman perbaikin itu dulu. Misalnya terot kan, misal terot, long terot, ball joint misalnya, dengan dana 1,5 juta, teman-teman baru bisa perbaikin 3 item dulu, itu dulu yang kita perbaikin, kita ganti baru. Nanti misalnya bos arem misalnya, shock breaker atau yang lain, teman-teman misalnya belum ada dana, teman-teman bisa bulan depan diperbaikinnya. Jadi parsial teman-teman, dibanding misalnya itu kita press, semuanya bisa kita perbaikin dengan cara diservis, tapi teman-teman nggak akan lama waktunya, mungkin baru sekian bulan pengalaman kita. Tapi kan kita kalau memang misalnya kita sebutin di press cuman sekian, kita nggak tahu juga, kita nggak tahu terus terang untuk di press itu bisa lebih lama atau bagaimana. Pengalaman kita ada yang misalnya shock breaker di press di servis ya 6 bulan, ada yang setahun, tapi kan tergantung cara pemakaian, itu kita nggak tahu. Jadi kurang lebih seperti itu. Menurut kita lebih baik ganti parsial dibanding misalnya servis semua, itu menurut kita. Tapi balik lagi ke teman-teman, memang
Sekarang gini, teman-teman, untuk perbaikan mobil ya, supaya teman-teman nanti punya gambaran. Ini buat yang beli juga nih, gambarannya seperti ini ya. Untuk mobil-mobil yang di atas 15 tahun, untuk servis kaki-kaki di garasi taksi ya, ini dengan kondisi yang umum ya, pada umumnya itu rata-rata minimal di 1,5 juta atau 2 juta sampai di 4 juta, itu rata-rata itu. Jadi teman-teman, kecuali mobilnya rawatan ya, teman-teman jangan pernah berharap misalnya mobil-mobil yang di atas 15 tahun teman-teman baru beli, ini baru perbaikan ya, kecuali teman-teman tahu nih long terot doang, misalnya baru perbaikan long terot doang atau terot doang, itu ya itu kan udah ketakar. Harganya saya terbuka, semua terbuka, harganya terbuka. Teman-teman agak jangan berharap untuk mobil-mobil misalnya di atas 15 tahun baru beli, teman-teman perbaikannya cuma 1 juta. Jadi teman-teman bisa nakar seperti itu. Rata-rata Soluna ya, Vios 5X taksi yang baru beli itu rata-rata 2 juta sampai 3 juta, itu rata-rata. Ini fakta yang memang ada di garasi taksi. Itu diapain? Diganti semua baru. Jadi kita nggak main servis, kita ganti semua baru. Terot, long terot ganti, ball joint ganti, bos arem ganti. Nah, tapi apakah semua 3 juta misalnya teman-teman mesti nyiapin 3 juta? Enggak juga. Teman-teman ada punya 1 juta, silahkan masuk, kita ganti ini dulu. Yang lain kita press dulu, kita gratisin supaya teman-teman nggak terlalu berat. Misalnya punya dana 2 juta, oh ya udah ini dulu, shock breaker nanti belakangan. Nanti teman-teman siapin dananya lagi. Shock breaker ada apa aja? Banyak. Ada shock breaker, ada support, ada bootnya segala macam. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Silahkan teman-teman komentar di garasi taksi, masukannya pasti kita terima. Ini bukan marah, bukan nggak sama sekali. Kita sama sekali edukasi ke teman-teman. Monggo teman-teman ngasih masukan ke garasi taksi, semuanya kita tampung. Cuman nakalnya insya Allah kita nggak nakal. Teman-teman bisa buktikan. Kalau kurang iya, saya akuin kekurangannya 1001 macam kekurangan yang ada di garasi taksi. Iya, kita masih merintis, mungkin tempat, terus pelayanan juga kurang mungkin ya, terus spare part beberapa belum lengkap. Walaupun mungkin untuk Soluna, Vios 5 Yaris kaki-kaki kita udah 90%. Tapi kekurangan saya nggak tahu. Saya ya pasti ada kekurangan, nggak mungkin manusia nggak ada kekurangan. Terima kasih. Nanti kita bikin videonya buat teman-teman bengkel yang lain. Semangat terus, belajar jujur. Walaupun ya tadi kita bilang pasti bengkel ada kekurangannya, nggak ada masalah, kita perbaikin terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.